Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Dari perbankan big cap ada BBCA, tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya. Di 6750 supportnya resisten hingga ke 7725, akumulasi buy. Bumi masih direkomendasikan buy on weakness 236. Dan pemirsa, kami masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 085178104976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Dari perbankan big cap ada BBCA, tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya. Di 6750 supportnya resisten hingga ke 7725, akumulasi buy. Bumi masih direkomendasikan buy on weakness 236, resisten hingga ke 344 di tengah pelemahan dalam yang terjadi. PRPT dari grup Prayogo Pangestu 1800 hingga 2570 buy on weakness. Kemudian terakhir ada Mina, akumulasi buy 314 hingga ke 436. BBCA, Bumi, BRPT, dan Mina. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ITX Channel. Pak Andri, kita lanjutkan kembali Pak, langsung saja ke BBCA. Tadi sudah kita ulas juga ini Pak, support Anda di 6750, resisten hingga ke 7725. Pertimbangan Pak untuk support dan resistennya untuk BBCA cukup lebar ini, analisis dan pertimbangan dan akumulasi buy di level berapa? Ya, kalau untuk jangka pendek sebenarnya masih bisa bertahan di atas 7.200 ya, memang 7.200 memang supportnya, jadi nggak boleh jebol. Karena ini bottomnya wave koreksi 3, jadi artinya kalau wave koreksi 3-nya tidak jebol, berarti harusnya ada potensi rebound ke 7.375 high ini sampai dengan 7.500. Yang lebih jauhnya sih bisa 7775, itu ada gap waktu itu ya, waktu isu Moody's waktu downgrade untuk ratingnya. Jadi kalau selama masih berada di atas 72 masih ada potensi rebound, tapi kalau gagal ya berarti supportnya kita stop loss di bawah itu menuju target berikutnya 7.075 sampai dengan 6.750. Baik. Dari BBCA kita bergeser ke Bumi Pak, di tengah tekanan yang terjadi untuk Bumi, buy on weakness. Ada sinyal teknikal tidak Pak dari sisi potensi untuk pembalikan arah untuk Bumi? Ya sebenarnya Bumi sama seperti saham yang lain ya, polanya sama ya, sudah drop 60%, lebih dari 60% dari tertingginya 484, jadi sampai kemarin terendahnya 198. Sebelumnya kita juga ada komen juga waktu di 400-an juga buy on weakness. Kenapa? Karena emang sekarang juga intraday-nya sudah overbought ya, jadi chart 1 jamnya sudah overbought, jadi wajar versi dulu karena kemarin dia gagal di atas tembus di atas 300, tadi sempat hanya 298. Jadi emang ini harusnya mendorong untuk ada weakness di range-nya 266 sampai dengan 292 ya high kemarin. Jadi artinya kalau dari sisi yang lain pun asing masih tetap nge-sell hari ini, kalau nggak salah sempat di 1,5 triliun ya, saya pikir ini cenderung masih tetap jualan ya, karena kalau melihat dari data terakhir Cendong sendiri akhir Januari itu di sekitar 2,9% ya pemilikannya Bumi, mungkin sekarang sudah mungkin di bawah 2%. Jadi ini juga memberikan sentimen positif juga untuk Bumi. Selama ini kan yang membatasi posisi kenaikan saham Bumi ini kan ada Cendong sendiri yang agresif jualan ya. Jadi sisi yang kedua juga harga minyak, harga batu bara sekarang sudah mencapai tertinggi sejak Januari 2025 di atas 116. Jadi artinya dari batu bara ditambah juga dari Cendong juga ada ya, barangnya sudah tidak banyak lagi, dan tambah teknikalnya pun masih di atas 266, saya pikir masih bisa untuk koleksi untuk buy on weakness ya untuk saham Bumi. Baik, dari Bumi kita beralih ke saham konglomerasi lainnya Pak, ada BRPT, buy on weakness 1000, saya akan coba cek 1.800 hingga 2.570, cukup lebar juga. Dibandingkan dengan beberapa saham grup Prayogo Pangestu lainnya, Pak Andri, pertimbangan apa Anda lebih rekomendasikan untuk BRPT? Ya, BRPT sebenarnya sama seperti yang lain ya, grup-grup konglomerat dari Buku Preto ya, brand juga sama, masih diskon ya, CIDA. Ya, kita pilih BRPT karena memang juga sudah paling jatuh ya dibandingkan sebelumnya, kan tingginya kemarin 4.500, sekarang dengan harga 2.000 saya pikir cukup menarik, diskonnya lebih dari 60%. Tambah tinggi juga sempat menyentuh minggu kemarin juga sempat menyentuh 2340. Jadi secara teknikal terlihat ini ada akumulasi ya, meskipun pelan-pelan tapi bisa kita cicil beli di antara range-nya
ya di bawah 2100 atau 2030 sampai 1900. Stop loss-nya di bawah 10800 sampai dengan terendahnya kemarin di 1720. Jadi emang sama seperti kayak grup Hapsoro ya, naik semua ya. Jadi ini juga sama, masih ditahan dulu untuk grup Barito. Saya pikir ini memberikan peluang juga untuk para trader yang belum dapat barang. Kemarin cuman setelah kemarin konglomerat dan naik semua, yang grup Barito ini belum, ya mungkin bisa dimanfaatkan ya. Dibandingkan kalau kita beli grup Bakri udah naik 40% dari rendahnya kemarin, dan juga ini grup Hapsoro juga lebih dari 40%. Jadi artinya BPT masih memberikan peluang ya kalau lihat dari sisi penglomerasinya dan juga di harganya yang masih diskon. Penutupan hari ini flat pemirsa di 2150, level masuk tadi direkomendasikan 2100 hingga 2030, kemudian support yang diperhatikan cukup jauh ke 1800 hingga ke 1720, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Andri, kita beralih ke saham pilihan yang terakhir Pak. Anda juga rekomendasikan Mina lebih ke arah akumulasi buy. Saya akan coba update penutupan di sesi kedua hari ini. Saham Mina ditutup menguat signifikan 15% Pak. Intraday tadi tempat ke 374, penutupan di 366. Analisisnya untuk Mina. Ya, Mina juga sebenarnya dari grup ini ya, Hapsoro juga sebenarnya masih bagus harusnya ya. Kemarin kan cuma sempat kena guyuran ya, sempat rendahnya sampai di bawah 300 juga karena ya efek dari MSCI, Moody's, dan juga isu mengenai kasus goreng-goreng saham ya. Tapi setelah dibantah oleh manajemen ya, saham ini rebound lagi ini kan memberi peluang ya, karena ini resistnya masih ada gap di atas 436 sampai dengan resist pertama di 390 sampai dengan 436. Jadi artinya masih bisa layak untuk bisa menuju 500 lagi karena masih ada gap di atas, sama seperti grup lainnya seperti kayak Bufa, ya Padi dan lain-lain. Jadi emang dari yang kita rekomendasi di sini emang relatif dari grup-grup saham yang masih murah karena masih ada gap-gap di atas yang harus diisi. Baik, sempat melemah Pak ke level 200-an. Saham Mina secara perlahan mengalami penguatan dan sudah kembali di level 366. Pola pergerakan Mina dalam jangka pendek dan menengah, Pak Andri. Ya, kalau Mina sendiri saya bilang tadi emang sebenarnya kan diguyurnya karena banyak isu sentimen aja, bukan karena ada fundamentalnya ya. Jadi kasus goreng, juga dari teknikalnya pun di sini juga terlihat bahwa ini kan koreksi B ya. Jadi artinya tertingginya 725 turun sampai dengan rendahnya di 230-an. Ya, sekarang rebound 366, ini masih ada gap di 436 sampai dengan ada gap di 530. Jadi artinya itu pun masih, kalau dari Fibonacci masih 50% ya, masih di bawah 50% antara 725 sampai 250. Jadi masih di sini pun juga terlihat indikatornya MACD-nya juga golden cross, juga meskipun juga sini agak ada kekhawatiran dan juga dari stokastiknya udah dia masuk area overbought tapi belum ada sinyal jual. Jadi artinya kalau untuk jangka pendek masih bisa dimanfaatkan untuk 390, 436, tapi jangan untuk jangka menengah ya, karena untuk jangka menengah masih bisa di bawah 300 lagi. Baik, ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, ada BBCA, Bumi, BRPT, dan Mina, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.